Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyusuri jalur aliran lahar Gunung Semeru. Dari bawah sini jarak sekitar 9 km sampai ke kawahnya. Kali ini saya menggunakan drone iFlight Chimera 7 dengan kamera GoPro 8. Di bawah kita ini adalah jalur aliran lahar dan juga merupakan jalur luncuran awan panas Gunung Semeru. Video ini saya ambil pada bulan Juli 2025 yang lalu. Dan pada saat saya mengedit video ini, sore tadi Gunung Semeru mengalami erupsi yang cukup besar. Dan aliran awan panas atau piroklastiknya sampai mencapai jarak 13 km lebih. Sampai ke jembatan Geladak Perak. Saya mengetahui kejadian erupsi Semeru itu dari CCTV Semeru yang live di YouTube dan juga dari WhatsApp group ya. Namun pada sore tadi CCTV Semeru sudah tidak online lagi ya. Apakah mungkin karena rusak terkena terjangan awan panas? Di bawah itu kita bisa melihat jalur-jalur aliran lahar dingin. Kali ini saya akan terbang melewati atas awan karena saat ini cuaca sudah mulai berawan di bawah Gunung Semeru. Namun kita bisa melihat puncaknya masih tampak cerah. Saya akan memperlihatkan kondisi Gunung Semeru sebelum erupsi tanggal 19 November 2025. Cuaca di sekitar Semeru memang berubah-ubah. Kadang awan ini muncul dan kadang terbuka kembali dalam hitungan beberapa menit saja. Gunung Semeru adalah gunung berapi yang masih aktif dan gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut dan tergolong gunung yang cukup aktif karena setiap beberapa menit sekali mengeluarkan letusan yang berupa hembusan abu disertai dengan partikulat padat yang halus. Tampaknya kondisi awannya tidak terlalu rapat. Kita masih bisa melihat di bawah ini ada jalur-jalur yang terbentuk oleh aliran-aliran lahar dingin.
Areanya sudah tampak menghijau. Pada saat saya terbang ini kondisi angin lumayan kencang, agak melawan angin. Itu kecepatan drone saya hanya sekitar 30 km per jam saja. Dan ini kita sudah berhasil melewati awan. Kita bisa melihat puncak Gunung Semeru. Tampak di hadapan kita ini ada semacam jalur atau bukaan kawah yang mengarah ke tenggara. Ini mirip dengan Gunung Merapi di Jawa Tengah yang memiliki bukaan kawah juga di sebelah sisi tenggaranya. Dan saya akan coba melewati jalur tersebut. Sekedar informasi, Gunung Semeru juga pernah mengalami erupsi yang cukup besar pada, kalau nggak salah, bulan Desember 2021. Saat itu guguran awan panas atau APG juga mencapai jembatan Geladak Perak ya, sehingga jembatannya ambrol terkena terjangan lahar dingin. Tampaknya aktivitas vulkanik di area ini masih cukup aktif. Kita bisa banyak melihat asap-asap keluar dari lereng gunung seperti di bawah ini. Banyak sumber asap di bawah ini juga, sebelah kanan bawah dan sebelah kanan itu. Dan di area ini sini juga terdapat kepulan asap. Tampaknya area sini bagian bawahnya masih cukup panas sehingga itu banyak mengeluarkan asap ya, tampak seperti uap air. Dan sebelah kanan kita ini adalah guguran-guguran lava ya. Ini tampak jalurnya seperti habis diratakan oleh bulldozer. Pada video yang terdahulu saya juga mengupload Gunung Semeru ya sedang
mengeluarkan lava pijar dari pinggir kawah. Teman-teman bisa lihat cuplikan videonya ya. Ini di jarak sekitar 8 km, masih 1 km lagi. Di kejauhan sana tampak samar-samar ya bibir kawahnya. Kalau kita amati di CCTV itu sering terjadi guguran lava pijar yang melewati area sini. Dan yang kita lihat di bawah ini adalah batuan lava yang sudah membeku ya. Ini adalah batuan lava yang meluncur turun dari bibir kawah di atas itu. Dan kondisinya sangat labil sehingga rawan terjadi longsor. Ada kesamaan antara erupsi tahun 2021 dan yang barusan terjadi ini, yaitu terjadi pada saat musim hujan ya, dengan curah hujan yang cukup tinggi, mungkin sangat membebani area lereng yang di sini nih, jadi rawan ambrol ya teman-teman. Mungkin itu analisa saya, cuman ini analisa orang awam ya, bukan ahli geologi atau vulkanologi. Oke, kita sudah mencapai bibir kawah. Tampak di depan itu ada semacam kubah lava ya. Namun bentuknya tidak sekasar di Gunung Merapi ya. Dan ini kita sudah mencapai kawahnya. Beginilah kawahnya kalau dilihat dari dekat ya. Oke teman-teman, kita akan melihat cuplikan video saat Gunung Semeru mengeluarkan erupsi hembusan. Video ini berhasil direkam oleh rekan saya, Om Dimas, karena pada saat itu dia terbang juga ke Gunung Semeru dan berhasil mendapatkan momen letusan ya. Silahkan teman-teman lihat videonya. Ini akan mendekat drone-nya karena masih jaraknya agak cukup jauh. Kalau saat malam hari ini terlihat mengeluarkan lava yang masih berpijar ya. Kalau di siang hari gini tidak terlihat karena kalah dengan sinar matahari. Dan beginilah penampakan erupsi Gunung Semeru dari dekat. Kita bisa melihat itu dari kawahnya mengepul semacam abu ya, abu vulkanik, asap yang cukup pekat, dan kita tidak melihat ada lava cair atau lava yang bergejolak seperti gunung-gunung di Hawaii.
Nah, memang karakter Gunung Semeru atau gunung-gunung di Indonesia ini jenis magmanya yang intermediate ya, bukan yang terlalu encer seperti di Hawaii. Dan ini kepulan asapnya sudah tertiup angin ke arah barat laut ya teman-teman. Letusan seperti ini bisa terjadi setiap 15 sampai 30 menit sekali dengan intensitas yang berbeda-beda. Yang kita lihat ini tidak terlalu besar juga. Kadang juga ada letusan-letusan kecil dan asapnya sudah tertiup melewati kawah ya. Oke, kita kembali ke video utama. Beginilah penampakan bibir kawah di Gunung Semeru. Tampak di bibir kawah juga masih mengeluarkan banyak asap. Dan uniknya di sebelah sini ada dua bibir kawah, yang di bagian bawah itu dan yang di atas ini. Kita bisa melihat lapisan-lapisan abu vulkanik atau endapan abu vulkanik di bibir kawah tadi. Beginilah penampakannya kalau dari atas, seperti busur ya, dan membuka ke arah tenggara ini bukaannya. Oke teman-teman, kita sudahi dulu eksplorasi di kawah Gunung Semeru. Saya akan coba turun menyusuri jalur luncuran lava. Mungkin sampai di ketinggian awan itu saya akan naik ya. Karena jaraknya cukup jauh, sekitar 9 km, saya akan terbang di atas awan dan melakukan penerbangan yang hemat ya, atau menghemat baterai. Silakan teman-teman nikmati penerbangannya sampai selesai.
Dan saat ini kita sudah melewati awan ya. Saya akan mencoba menurunkan drone. Di bawah ini kita bisa melihat jalur aliran lahar, tampak cukup lebar, mungkin lebarnya bisa mencapai 1 km. Dan jalur-jalur ini bermuara di Besuk Koboan, di mana di sana terjadi endapan pasir yang sangat luas ya. Daerah situ juga merupakan tambang pasir. Oke teman-teman, kita sudah sampai di home point. Saya akan mempersiapkan landing. Oke, terima kasih buat yang sudah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.